Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsi Syah1 Islamiyah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi sumber daya alam yang saya beri tema upaya peningkatan pelestarian lingkungan hidup di masyarakat. Simak video selanjutnya. Pengertian dari pelestarian lingkungan hidup adalah segala rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Sedangkan daya tampung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan. Namun di masa sekarang ini banyak kita lihat kerusakan alam terjadi di mana-mana. Apa sih pengertian dari kerusakan lingkungan alam tersebut? Kerusakan lingkungan hidup merupakan proses penurunan mutu lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora dan fauna. Apa saja yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup? Bab kerusakan lingkungan hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor alam. Kerusakan ini terjadi karena adanya faktor alam dengan adanya bencana alam. Contohnya peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, misalnya aliran lava, semburan awan panas, debu vulkanis hingga material padat dapat merusak lingkungan hidup. Selain itu, gempa bumi juga menjadi salah satu contoh peristiwa alam yang dapat merusak lingkungan hidup. Gempa bumi dapat mengakibatkan terjadinya longsor hingga banyak bangunan roboh. Yang kedua, ada ulah dari manusia. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya, yang pertama ada pencemaran air sungai. Ulah manusia tak bertanggung jawab yang membuang limbah pabrik serta sampah-sampah ke sungai dapat berakibat buruk pada makhluk hidup di sana. Selain itu, pencemaran air sungai juga dapat menimbulkan wabah penyakit. Yang kedua, terumbu karang rusak. Peristiwa terumbu karang rusak terjadi akibat pembuangan limbah rumah tangga, penggunaan peledak, hingga pembuangan bangkai kapal. Yang ketiga ada banjir. Banjir kerap terjadi saat musim penghujan tiba. Ulah manusia tak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan, serta menebang pohon secara liar menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam, seperti hujan yang terus-menerus hingga membuat sungai meluap atau tanggul jebol. Yang terakhir ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan karena keteledoran manusia membuang putung rokok yang belum sepenuhnya mati, pembukaan lahan, serta alasan lainnya. Selanjutnya ada upaya pelestarian lingkungan hidup di masyarakat. Upaya pelestarian lingkungan hidup di masyarakat adalah segala sesuatu tindakan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di masyarakat setempat. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, antara lain: yang A ada pelestarian tanah datar, lahan miring atau perbukitan. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali, reboisasi, terhadap tanah yang semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring, perlu dibangun tersiring atau sengkedan sehingga mampu menghambat laju aliran air hujan. Yang B, pelestarian udara. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain: yang pertama, menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Yang kedua, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin. Yang ketiga, mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Yang C, ada pelestarian hutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan: yang pertama,
reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Yang kelima, menerapkan sanksi berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Yang kelima, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Selanjutnya, D. Pelestarian laut dan pantai. Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di area sekitar pantai. Yang kedua, melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut. Yang ketiga, melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan. Yang keempat, melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Yang terakhir ada E. Upaya pelestarian flora dan fauna. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna diantaranya adalah: yang pertama, mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Yang dua, melarang kegiatan perburuan liar. Yang ketiga, menggalakkan kegiatan penghijauan. Yang selanjutnya ada AMDAL. Apa itu AMDAL? Pengertian AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah suatu proses yang terjadi di dalam studi atau ilmu formal guna memperkirakan apa saja dampak dari suatu lingkungan. Pengertian AMDAL lainnya adalah suatu rencana kegiatan dan juga aktivitas yang berasal dari suatu proyek yang bertujuan dalam memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai suatu bahan pertimbangan keputusan. Ada jenis-jenis pelanggaran AMDAL. Yang pertama, tidak memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Yang kedua, membuang limbah ke lingkungan tanpa ada izin dari menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Yang ketiga, tidak memiliki AMDAL. Yang keempat, tidak memiliki UKL atau UPL. Yang kelima, tidak memiliki izin lingkungan. Yang keenam, tidak menganalisis risiko lingkungan hidup. Yang ketujuh, tidak melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kedelapan, tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ke-9, tidak melakukan pengelolaan B3. Yang ke-10, melakukan dumping limbah atau bahan lingkungan tanpa izin. Selanjutnya, ada pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan. Apa maksud dari pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya, pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Sifat keterkaitan sumber daya alam dan tatanan lingkungan mengharuskan cara dan mekanisme pembangunan yang memperhatikan keterkaitan tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi di mana pembangunan yang dilakukan di suatu sektor harus memperhatikan dampaknya pada pembangunan sektor lainnya. Selain itu, keterkaitan manusia pribadi sebagai makhluk sosial dengan lingkungan sosialnya perlu diperhatikan pula. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya melihat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri saja, tetapi juga memperhatikan dampak pembangunan terhadap kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.